Sekarang kita masuk pada paragraf kedua, pembahasan kedua dalam surat Al-Fajr, yakni ayat ke-15. Ya, kita baca dulu ya. Surat Al-Fajr ayat 15. Saya sekali, jamaah sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman Nah, jadi para imam, ini sedikit saja. Kalau mau baca surat Al-Fajr di tengah-tengah misalkan, suka ada yang mulai dari kalla bala tugrimun al-yatim ya. Ada di beberapa tempat yang membacanya langsung di kalla. Kalau bisa bacanya dari ayat 15. Kalau misalkan mau baca Al-Fajr di tengah-tengah misalkan. Karena kalau misalkan langsung ke kalla ini kan bantahan yang harusnya ada pembahasan sebelumnya gitu ya. Bantahan apa? Maka yang dibantah itu orang-orang kafir di ayat ke-15 dan 16, pola pikir mereka. Maka nanti sarankan para imam untuk baca dari 15 kalau mau di tengah ya. Jadi memang itu lebih rapih gitu ya. Tapi kita masuk pada pembahasan ayat 15 dulu, atau kita ke 16 ya, kita bahas dua ayat langsung. Diperhatikan ayat ke-16 kita baca dulu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Ini sebenarnya metode yang para ulama suka berbuat ya. Metode talqin. Jadi talqinnya sanes dino ngaharewasan anu sakal tunggu-tunggu, tapi talqin dalam membaca Quran. Jadi dikasih contoh kemudian mustami mengikuti. Itu metode talqin luar biasa ya metode ini. Ya, kita mulai langsung masuk ke pembahasan. Fa'amal insan, ya, maka adapun manusia apabila idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan mengujinya, fa'akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amahu, dan memberinya kesenangan, fayaqulu, maka dia berkata manusia itu rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan. Al insan di sini maksudnya orang kafir. Kemudian kata Allah di ayat 16, wa amma idza mabtalahu, namun apabila Tuhan mengujinya, faqadara alaihi rizqah, lalu membatasi rezeki. Nah, qadar ya, qadar di sini kan ada Lailatul Qadar jenanya. Nah, ini salah satu dalil qadar ini maksudnya sempit ya. Lailatul Qadar kadang diartikan sempit, kadang diartikan mulia. Karena malam itu mulia, tapi malam itu sempit oleh apa? Oleh malaikat. Ini salah satu dalil qadar ini artinya sempit. Disempitkan rizkinya. Orang kafir disempitkan rizkinya, maka dia berkata fayaqul rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan. Ya. Jemaah sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini kata ada dalam tafsir As-Sam'ani bahwa yang dimaksud al-insan di sini katanya itu Umayyah bin Khalaf ya. Jadi ini khusus untuk Umayyah bin Khalaf. Tapi secara umum ini orang kafir yang dibahas dalam ayat ini. Jadi ini gambaran pola pikir orang kafir. Baik dulu sampai sekarang. Bahkan sampai hari kiamat, orang kafir itu kalau diberi rizki, diberi harta, dia akan merasa oh Allah memuliakan dia. Tuhan
Tuhan memuliakan dia. Tapi kalau misalkan orang kafir tersebut disempitkan rizkinya, dibatasi rizkinya, ditakdirkan miskin misalnya, maka dia berkata, oh hina. Jadi pola pikir mereka, patokan atau barometer kemuliaan seseorang itu adalah harta. Itu adalah pola pikir orang kafir. Makanya kalau orang muslim barometernya itu kemuliaan adalah harta, ini sama dengan sifat orang kafir. Jadi orang yang mulia itu orang yang hartanya banyak, orang yang punya jabatan, kedudukan tinggi. Tapi orang miskin tidak ada peluang untuk menjadi orang mulia. Nah, ini kesalahan. Ini pola pikirnya orang kafir. Nah, sedangkan pola pikir orang beriman bagaimana sekarang? Orang beriman itu barometer kemuliaan itu bukan dari harta. Tapi orang beriman itu barometer kemuliaan adalah ketaatan, ya. Jadi kalau dia rajin sholat, rajin sedekah, rajin ibadah, rajin sholat malam, gitu ya, maka dia mulia. Tapi kalau dia malas ibadah, pelit, gitu ya, kemudian malas untuk berbuat baik, nah itu adalah musibah, kehinaan sebetulnya yang dia dapatkan, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah selalu berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jadi musibah terbesar seorang itu bukan dia kurang harta, bukan dia itu dapat bencana alam atau yang lain, tapi musibah terbesar seorang yang beriman atau seorang yang mengaku muslim adalah musibah dalam urusan agama. Dia sudah tidak mau ke masjid, musibah. Dia sudah tidak mau berzakat, itu musibah. Dia sudah tidak mau bersedekah, oh itu musibah besar. Dia sudah tidak mau umpamanya peduli dengan orang di sekitarnya, itu musibah. Ada pengumuman orang meninggal, tidak ada kepekaan dalam dirinya misalkan untuk setidaknya mengucapkan istirja innalillah wa inna ilaihi rajiun misalkan. Itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah. Ada kepekaan sosial. Intinya bahwa musibah seorang mukmin itu ketika dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu musibah. Maka itu adalah barometer kemuliaan. Maka kalau kita misalkan masih diberikan jatah umur, kita masih semangat sholat, bersedekah, berpuasa, beribadah, maka sesungguhnya itu adalah barometer kemuliaan. Bukan seperti orang kafir, barometernya adalah harta.